Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini hari apa ya? Senin. Hari Senin. Siapa yang gak masuk hari ini? Jainu, sama siapa? Baik. Yang dipanggil bilang hadir ya. Kolbi, Mayasari, Poin, Akmal, Fatma, Gibran. Kenapa Gibran? Sakit. Mikaila, sakit. Hanum, Zikran, Fikri, Sena. Sudah semua? Sudah dipanggil semua? Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Siapkan oleh ketua kelasnya. Tahiyatan. Assalamualaikum Tangannya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah kematian yang baik. Amin ya Rabbal. Amin. Baik, kali ini kita akan belajar tentang, coba apa baca? Ayo beriman. Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu. Sebelumnya siapa yang tahu ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4, apa aja Kolbi? Satu lagi? Ya, pintar. Terus siapa yang tahu apa arti beriman? Iman itu apa ya? Siapa yang tahu? Beriman itu artinya percaya, ya. Tadi berapa jumlah kitab-kitab yang wajib kita imani? Tadi Kolbi sudah menyebutkan. Ada berapa Kolbi? Ada 4. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ayo beriman kepada kitab-kitab Allah itu, yang pertama, peserta didik mampu memahami rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan rukun iman kepada kitab-kitab Allah.
Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, peserta didik dapat mengaplikasikan nilai dari rukun-rukun iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Siapa yang mau baca? Apa arti iman kepada kitab-kitab? Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Sena sudah bisa mengartikan apa itu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup para nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut tadi apa aja? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti kita harus percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Kalau lebih percaya enggak adanya kitab Al-Quran? Percaya enggak kalau di dalam Al-Quran itu ada perintah dan larangan? Percaya, duduk yang betul. Sekarang Taurat. Taurat itu adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi siapa? Musa alaihis salam. Kitab Taurat itu berisi hukum-hukum, syariat, dan agama dan akidah yang berkuasa saat itu. Pada zaman Nabi Musa, kalau kitab Taurat. Sekarang kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Kitab Zabur itu berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Yang ketiga, kitab apa Zikran? Injil. Injil itu diturunkan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Isa. Yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil berisi penjelasan, kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran kitab Taurat. Dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kitab terakhir? Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Sekarang siapa yang udah bisa nyanyi kitab-kitab Allah? Bisa semua? Bisa. Ayo nyanyi semuanya. 1, 2, 3. Kitab Allah Ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa. Al-Quran Nabi Muhammad. Ya, hebat sudah menyanyikan lagu kitab-kitab Allah. Selanjutnya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua,
kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar wahyu Allah. Yang kedua, cara beriman kepada kitab suci Al-Quran, itu kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup utama Islam. Kita meyakini kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan yang terakhir, kita meyakini isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. Yang kedua, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah. Yang ketiga, bersikap optimis menjalani kehidupan karena memiliki pedoman hidup. Yang keempat, hidupnya terarah menuju kebaikan. Dan yang terakhir, menghargai orang lain dan pemeluk agama yang berbeda. Lalu akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut di antara kitab-kitab orang yang tidak percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, tersesat jalan hidupnya karena tidak akan berpedoman kepada kitab sucinya. Yang kedua, dianggap orang yang tidak beriman. Yang ketiga, bersikap pesimis karena tidak punya pegangan yang kuat. Yang keempat, tidak akan memiliki pengetahuan yang luas tentang hakikat kehidupan. Dan yang kelima, bersikap intoleran karena pengetahuannya sempit atau terbatas. Pelajaran kali ini sudah selesai. Siapa yang ingin bertanya? Boleh, Hanum silakan bertanya. Apa fungsi kitab Allah? Siapa yang tahu apa itu fungsi kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Fungsi kitab-kitab Allah itu sebagai petunjuk hidup manusia. Kalau tidak ada Al-Quran, nanti kita mau ikut kemana? Ya, sedangkan larangan dan perintah kita itu ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, Hanum sudah paham? Sudah. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Maya. Mengapa kitab sebelum Al-Quran tidak berlaku lagi? Kenapa Kitab sebelum Al-Quran tidak berlaku lagi? Karena apa ya? Kenapa tidak ada Taurat, tidak ada Injil, tidak ada Zabur lagi? Kenapa? Karena sekarang adanya Al-Quran aja. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir yang menyempurnakan dan menggantikan kitab-kitab sebelumnya serta terjaga keasliannya. Sudah paham ya? Sekarang kita akan berkelompok ya, dibagi jadi 5 orang. Yang kelompok pertama itu Maya, Sena, Wapi, Kolbi, dan Akmal. Nanti berkelompok ya. Nanti tugasnya ada. Kelompok kedua, Hanum, Zikran, Fikri, Poin, sama Fatma. Kelompok pertama dicatat tugasnya. Ambil pensilnya. Tugas Maya, tugas kelompok 1 Maya, yaitu udah siap? Hanum ambil pensilnya. Tugasnya yaitu mengapa beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, mengapa beriman kepada kitab-kitab Allah itu penting. Sudah dicatat kelompok Maya? Sekarang kelompok Hanum. Udah siap pensil sama kertasnya? Kertasnya mana?
Ya, bukunya. Hanum, tugasnya silakan ditulis. Sini. Apa isi pokok dari setiap kitab Allah? Ya. Apa isi pokok dari setiap kitab Allah? Sudah? Dikasih waktu 10 menit untuk mencari jawaban tersebut. Boleh. Nanti kalian maju ke depan satu kelompok. Silakan. Mengapa beriman kepada kitab Allah? Perintah Allah. Silakan kelompok 1, kelompok Maya untuk mempresentasikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperjelaskan mengapa beriman kepada kitab Allah. 1. Perintah Allah. 2. Petunjuk dan pedoman hidup. 3. Sumber hukum. 4. Menyempurnakan keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Maya sudah mempresentasikan tugasnya. Silakan kembali ke tempat. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini ada soal dulu ya. Nanti silakan dijawab masing-masing. Jangan lupa dikasih nama. Kalau sudah boleh maju ke depan, boleh dikumpulkan. Ini ke belakang. Silakan diisi. Sudah selesai semua? Sudah. Dikumpulkan ya. Boleh dikumpulkan. Iya, jangan lupa dikasih nama. Nih. Udah selesai, Bapi? Akmal sudah? Nanti nilainya minggu depan ya. Dah. Ya. Sudah siap untuk pulang? Sudah duduk lagi. Ayo, Mak. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Coba ulangi lagi ya. Refleksinya terakhir, ulangi lagi. Apa itu kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Coba sebutkan semuanya. Ya, bagus. Semuanya sudah paham ya? Udah siap pulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.